Hai saudara seiman, berjumpa lagi dengan saya Stefanus dalam acara podcast Eklesia Pemuda GKI Kuningan. Selama 1 jam ke depan kita mau ngobrol dengan teman kita nih yang dari Bandung, Kota Kembang. Tema yang mau kita obrolin adalah berkarya di dalam keterbatasan. Tujuannya apa? Kita boleh sharing, boleh mengenal, boleh tahu bahwa keterbatasan itu tidak membatasi kita untuk berkarya. Oke, kita mau ngobrol dengan Kak Selin. Halo Kak Selin, gimana kabarnya di Bandung? Halo, baik-baik nih Kak Ivan. Oke, kita boleh perkenalan dulu ya Kak Selin ya. Boleh ditampilkan Boleh, juga boleh, slide-nya. boleh. Ya, Kak Selin boleh mau perkenalkan diri Kak Selin? Ya, namaku Yoselin Natania Yusaksilalahi. Aku lahir di Bandung tanggal 16 Juni 92, biasa dipanggilnya Selin aja. Lalu anggota jemaat sekarang di GKI Kebonjati Bandung. Lalu kalau masa remaja sama sekolah minggunya itu dulu aku di GKI Maulana Yusuf Bandung. Ya itu. Instagram dan nomor telepon ada tertera di. Ya, feel free ya Kak Selin ya kalau misalnya mau Ya, menghubungi Kak Selin iya, lewat Instagram, lewat betul. WA dan lain sebagainya, bebas ya Kak Selin ya. Barangkali Bebas, nanti juga bebas. kita akan menjelaskan ada buku-buku yang Asal Kak punya Selin kuota, Kak. asal punya Kalau nggak kuota. punya kuota, Bisa bahaya juga. nanti. Ya, ada buku-buku yang Kak Selin juga punya, barangkali nanti teman-teman Oke, mau hubungin iya. Kak Selin untuk di dan sebagainya boleh menghubungi. Oke, Betul. Kak Selin, kita ngomongin berkarya di Ya. dalam keterbatasan. Kalau ngomongin berkarya kan bentuknya bisa pelayanan, bisa bekerja, baik itu untuk gereja, untuk lingkungan luar, atau mungkin untuk dunia, Kak Selin ya. Kita ngomongin Betul. dulu keterbatasannya nih, Kak Selin. Pendapat Kak Selin tentang keterbatasan apa? Lalu keterbatasan apa sih yang sekarang ini Kak Selin hadapi dalam kehidupan? Ini keterbatasan adalah topik yang menarik menurutku. Karena sebetulnya kalau aku lebih suka menyebutnya, boleh dikoreksi kan ya Kak ya? Boleh, nggak masalah dong. Kalau aku lebih sukanya menyebutnya keunikan. Keunikan, dan anugerah gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau disebut keterbatasan, aku rasa semua manusia itu punya keterbatasan. Itulah kenapa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Artinya kita kan nggak bisa hidup sendiri dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang aku punya sekarang aku sebut dengan keunikan. Keunikan yang aku punya itu sangat unik karena langsung kelihatan di depan mata kalau nanti teman-teman lihat gitu ya, atau mungkin kalau di sini nggak kelihatan, tapi kalau teman-teman lihat Facebook aku atau nanti kita ngobrol lebih jauh, teman-teman tahu bahwa aku di kursi roda sesuai dengan yang tadi di foto. Lalu aku punya kondisi namanya cerebral palsy. Cerebral palsy itu adalah kelumpuhan syaraf motorik. Oke, Begitu mungkin Kak Ivan. gejala-gejala nih yang Kak Selin alami mungkin sedikit aja dari Kak Selin kecil sampai Kak Selin saat ini. CP ya, kita sebut biar lebih mudah aja CP ya. CP ya. Kira-kira yang memperlihatkan banget itu CP ini apa nih Kak Selin? CP itu kesulitannya banyak ya Mas. Dari banyak ya dia Kak. Jadi kayak memegang sesuatu, pegang pensil, pegang pulpen, dan menulis itu adalah kegiatan yang sulit. Lalu aku juga tanganku kaku yang susah digerakkan begitu. Oh, dua-duanya susah digerakkan ya? Susah karena yang kena kan syaraf motorik ya. Motorik, jadi susah. Terus aku juga gagap dulu waktu sekolah SD, dan masa kecil aku tuh gagap. Terus aku juga nggak bisa tiup lilin. Jadi ulang tahun itu baru bisa tiup lilin umur 24 tahun, Kak. Ya. Jadi setelah 23 kali ulang tahun nggak bisa tiup lilin,
ulang tahun ke-24 baru aku bisa tiup lilin begitu. Oke. Ini teman-teman ada yang menarik nih. Oh iya, Kak Selin boleh lanjutin dulu kalau mau dilanjutkan. Kalau dibilang ya menariknya apa ya itu karena keterbatasan yang aku punya pada akhirnya kalau teman-teman lihat sekarang justru aku bisa ya tetap berkarya dengan kondisi seperti itu. Kalau apa-apa yang ada di dalamnya mungkin nanti kita bahas setelah ini. Oke, Kak Selin, baru masuk, baru ngobrol, baru bahas tema sedikit tentang keterbatasan, kita sudah belajar nih. Sedikit nih buat teman-teman saudara seiman kita yang menonton ini, yang mendengarkan ini, bahwa menurut Kak Selin, keterbatasan itu adalah anugerah, keunikan. Nggak banyak orang yang bisa berpikir bahwa ketika kita terbatas, itu bisa menjadi anugerah. Jadi penerimaan Kak Selin terhadap diri Kak Selin, anugerah yang Tuhan berikan untuk Kak Selin, ternyata sudah Kak Selin terima, lalu sudah membuat keterbatasannya itu menjadi anugerah. Saya harap teman-teman juga bisa belajar ya, meskipun dengan keterbatasan, tetapi bisa membuat keterbatasan itu bisa berpikir kalau keterbatasan itu adalah sebuah anugerah. Kak Selin. Anugerah, Oke, iya. Kak Selin, kita ya anugerah ya betul. Oke, Kak Selin, kita mau lanjut ngobrol nih. Tadi kan ngomongin tentang keterbatasannya Kak Selin ya. Boleh tahu dulu nggak Kak Selin masa pendidikannya seperti apa nih yang Kak Selin hadapi dari SD, SMP, SMA atau mungkin dari TK seperti apa? Boleh. Aku di sekolah reguler biasa begitu, dan di sekolah Kristen, awal TK sampai SD itu aku sekolah di sekolah Kristen, di salah satu sekolah Kristen di Bandung. Lalu ya pokoknya aku sampai kuliah itu ya reguler, aku kuliah juga Kak. Gitu. Oke. Sebelum ke situ deh, ternyata ada yang menarik yang tadi malam saya baca Kak Selin. Kak Selin kan lahir dengan membawa keunikan anugerah CP ya tadi ya Kak Selin ya. CP. Dari buku yang saya baca nih teman-teman kalau nanti mau beli bukunya boleh juga, cukup menarik. Dari buku yang saya baca, Kak Selin ini kan mengalami, orang tua Kak Selin, Mama Kak Selin mengalami yang namanya pecah ketuban 3 hari ya Kak Selin ya. Bagaimana Kak Selin bisa diceritakan dulu? Jadi mamaku itu waktu aku lahir itu 3 hari sebelum aku lahir udah pecah air ketubannya. Dan waktu itu sebagai anak ya kalau kita tahu teori dulu belajar biologi reproduksi begitu, kita tahu bahwa manusia mengandung itu 9 bulan, pada usia 7 bulan kandungan seseorang sudah sebenarnya matang begitu janinnya, lalu umur 8 bulan dia akan muda lagi, 9 bulan baru benar-benar siap untuk dilahirkan begitu kan. Nah, aku itu prematur 8 bulan. Prematur 8 bulan. Usia kandungan umur 8 bulan harus segera dikeluarkan karena apa? Karena air ketubannya tadi udah pecah itu. Jadi kalau ditanya kenapa dibiarkan sampai 3 hari, itu karena dokternya yang minta supaya, maksudnya berpikirnya mudah-mudahan dia berhenti gitu. Dan nggak ada apa-apa lagi setelah itu, dan akhirnya bisa tetap lahir di usia 9 bulan, kan tadinya berpikirnya seperti itu. Tapi kalau buat aku sendiri awal-awalnya nggak tahu soal pecah ketuban dan sebagainya itu, dan aku nggak melihat sesuatu hal yang agak asing dengan itu. Tapi aku
tidak pernah menyesali apa yang terjadi setelah aku tahu, karena aku tahu proses itu setelah aku remaja gitu ya, umur 15-16 aku baru tahu bahwa aku itu cerebral palsy-nya umur berapa. Pokoknya keseluruhan hidupku aku baru tahunya pada saat umur 15-16 tahun. Oke, Gitu Kak Ivan. poinnya seperti ini nih Kak Selin. Kan banyak orang yang ketika mungkin orang tuanya, maaf ya, mereka mau menggugurkan kandungannya atau terjadi sesuatu dengan kandungannya, terus anak tersebut merasa tertolak. Kadang-kadang kan banyak anak-anak yang suka kecewa juga nih sama orang tuanya, bahkan dalam tanda kutip mereka kadang-kadang membenci. Nah, bagaimana dengan Kak Selin sendiri ketika Kak Selin mengetahui bahwa setelah dewasa Kak Selin mengetahui uh, lah kok bisa sampai pecah ketuban 3 hari sih? Lalu kenapa dokter juga bilangnya ini nggak, kita bisa coba sampai usia 9 bulan kehamilannya? Apakah Selin juga pernah ngerasain kecewa dengan hal-hal yang seperti itu, Kak? Enggak. Kalau aku langsung bisa potong Kak Ivan tadi ngomong itu, langsung aku bilang enggak, karena buat aku itu bukan bagian aku untuk berpikir. Bukan bagian. Lagian kalau disesali pun nggak ada gunanya lagi gitu loh Kak. Nah, yang menguatkan aku adalah ketika mamaku cerita bahwa dokter yang menangani aku pada saat kecil bilang begini, kalau memang Tuhan berkehendak Selin ini lahir dengan kondisi yang baik, normal, dan normal menurut ukuran manusia ya. Yeah. Itu normal menurut ukuran manusia, dia akan baik-baik saja. Toh kalau disebut kurang gizi atau apa, lebih banyak orang di jalanan atau misalnya pengemis begitu yang lebih kurang nutrisinya dibanding apa yang mami makan gitu ya, mama saya makan di hari-hari gitu. Dan dokter bilang ya memang Tuhan punya rencana buat anak ini, jadi ya sudah. Ketika mamaku cerita soal itu, aku juga berpikir ya sudah, itu nggak perlu disesali lagi, karena ya keseluruhan hidupku adalah punyanya Tuhan dan Tuhan punya rencana untuk hidupku begitu. Nah, pesan lagi nih buat teman-teman. Berarti Tuhan punya rencana ya Kak Selin ya. Belum tentu ketika Kak Selin lahir 9 bulan normal, Kak Selin bisa berkarya dengan keterbatasannya, dengan keunikannya, bisa menjadi itu dia. Ya, bisa menjadi berkat buat teman-teman kita ya Kak Selin ya. Jadi intinya sebetulnya Tuhan itu punya rencana yang selalu baik dalam kehidupan kita. Benar nggak Kak Selin? Betul, betul. Oke, saya penasaran nih Kak Selin. Banyak saya baca banget di buku Kak Selin, cukup tertarik dengan yang tadi kita sempat awali tetapi kita sempat skip dengan pendidikannya Kak Selin. Kak Selin kan saya baca TK, SD, SMP, lalu kuliah ya Kak Selin ya. Kita mau bahas sedikit-sedikit dulu nih biar orang tahu di mana Kak Selin mengalami jatuh bangunnya, lalu di mana Kak Selin tahu bangkitnya seperti apa, problema kehidupannya, dan lalu berserah kepada Tuhan. Itu sangat menarik banget. Itu macam sinetron itu keren itu. Kalau dibikin film udah itu kayak FTV ya. Ceritanya bagus. Iya. Oke, Kak Selin boleh bercerita FTV bisa 30 episode itu. 30 episode. Jadi, dari TK dulu deh, dari TK dulu. Dari Kak Selin mulai. Ada hal yang kita tadi lupa sebutkan, aku tuh anak kedua dari 3 bersaudara, teman-teman. Jadi aku punya 1 orang kakak, 1 orang cici, dan 1 orang dedek. Aku sama ciciku bedanya itu 16 bulan. 16 bulan, oke. Kalau sama dedek bedanya 4 tahun. Oke. Lalu ya itu informasi yang terlewat. Kenapa aku berani harus sebutkan itu? Karena biasanya orang kalau anaknya lahir dengan kondisi khusus seperti yang aku alami, itu ditanyanya kamu anak tunggal atau anak bungsu, katanya gitu. Jadi setiap kali aku terapi pun, dulu waktu dokternya belum tahu kan, aku beberapa dokter terapi ya.
karena sesuai dengan umurnya. Dokternya selalu tanya, kamu anak tunggal atau anak bungsu, katanya. Dan aku bilang, aku nggak dua-duanya. Artinya, puji Tuhan, papi mamiku nggak kapok untuk punya anak setelah tahu bahwa anaknya yang seperti ini, aku masih punya dedek lagi, gitu. Nah, terus kalau bahas tentang sekolah, aku TK-nya itu, ya di TK umum sih. Swasta, Lalu di kesulitan, swasta, di TK ya swasta. sekolah Kristen, ya swasta. Oke, mungkin jelasin Lalu teknis dulu ketika ke sekolah itu, kalau ke dari sekolah TK ya, bagaimana penerimaan teman-teman di TK seperti teknis apa? teknis TK itu adalah situasi yang menyenangkan karena dia, aku nggak berpikir apa-apa, namanya anak TK gitu ya, dan kondisi di sekolah itu tidak ada yang pernah menyebut aku beda atau apa sebagainya, itu tidak. Jadi nggak disebutkan aku beda atau punya keterbatasan sesuatu. Aku tuh baru tahu aku punya kondisi spesial dan khusus tuh nanti pas aku cerita bagian SMP. Ya, Di kita situ bahas aku dulu baru satu-satu tahu. dulu nih di TK. Oke, Ya, di jadi TK TK itu itu aku sekolah diantar sama mama papa. Mama ditungguin juga waktu sekolah. Nah, berarti karena sudah kan dengan kursi roda ya Kak Selin ya? sudah. Waktu Sudah. itu pakai stroller. Oh, stroller, oke. TK-nya pakai stroller, iya. Terus waktu aku SD kelas 2 itu baru ganti pakai kursi roda yang buat anak-anak yang udah duduk gitu karena memang akunya sudah bisa duduk. Ya itu. Jadi Oke. kalau kalau tujuan di sekolah sih sebenarnya awalnya orang tua ngasih supaya Selin sekolah itu supaya bisa sosialisasi teman-teman. Orang tuaku nggak mau aku punya lingkungan yang terkungkung begitu ya. Jadi mamaku nggak pengen aku kuper gitu. Mami nggak pengen aku kuper, terus akhirnya disuruh sekolah. Jadi niatnya memang awalnya ya di TK saja gitu, nggak sampai SD pun nggak apa-apa, yang penting punya relasi dengan teman-teman dan nggak kuper gitu loh. Oke. Gitu Kak. Oke. Berarti lingkungan TK sih mungkin karena teman-teman juga belum mengenal tentang hal-hal yang seperti itu, mereka masih Aman, baik-baik ya, iya. aman ya. Bagaimana dengan Masih aman. lingkungan ya naik ke SD nih? Kalau yang saya baca ada SD, cerita menarik dari ada cerita ya menarik, dari ada TK mau trialnya ke SD teman-teman. itu seperti apa coba Kak? Ada trialnya. Jadi seperti tadi aku udah bilang di SD, di TK itu tadinya niatnya TK aja, tapi waktu aku udah umur 6 tahun menuju 7, kepala sekolah TK bilang, kenapa Selin ini nggak dicobain sekolah SD, katanya gitu. Ya. Coba aja dulu ya, kalau misalnya dia nanti ternyata nggak cocok atau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, katanya. Nggak apa-apa tuh maksudnya balik lagi ke TK aja. Tapi kalau nggak dicoba kan sayang gitu. Takutnya ini memang punya kemampuan untuk di Potensi TK, ya. kenapa kita kemampuan untuk di SD, kenapa nggak dicoba dulu? Akhirnya karena dorongan dari guru, orang tuaku memberanikan diri untuk masukin aku ke SD. Nah, tapi waktu mau masuk SD itu, seminggu pertama, aku di karantina, kalau bahasa Bahasa sekarang ya. corona nih di karantina. Iya, Satu minggu itu. karantinanya bagaimana? Karantinanya aku belajarnya di ruang guru, teman-teman. Jadi aku Oke. dipisahkan sama teman-teman yang lain supaya ngetes seberapa cepatnya aku nerima pelajaran dan sebagainya dan seterusnya gitu. Lalu oh ternyata bisa nih, di di minggu kedua udahlah kita masukin ke kelas aja ya. Tapi masih dalam masa trial 3 bulan. Kalau dia ternyata setelah digabung sama teman-temannya nggak mampu, ya berarti balik lagi ke TK aja gitu. Oke. Ternyata puji Tuhan nggak ada hambatan dari waktu trial pertama yang sendirian, trial 3 bulan pertama juga aman, jadi tetaplah sekolah terus dan aku nggak pernah tinggal kelas puji Tuhannya. Oke. Gitu.
kalau secara akademik nih, di SD Kak Selin, bagaimana kemampuan Kak Selin mengikuti pembelajaran? Apakah boleh dikatakan luar biasa dengan nilai-nilai? Terus bagaimana dengan lingkungan teman-teman yang Kak Selin miliki nih di SD? Apakah mereka mendukung? Apakah mereka sudah paham dengan kok berbeda ya, ada keunikan ya? Seperti itu. Gimana Kak Selin? Kalau SD sebetulnya dibilang berprestasi banget juga enggak ya Kak. Karena masih proses adaptasi itu masih ada. Lalu aku merasa ya punya banyak kesulitan lah. Kesulitan pelajaran juga iya. Jadi prestasinya nggak bagus. Nulis juga masih belajar kan waktu itu. Pokoknya SD itu masa belajar segala macam lah. Semua belajar keterampilan, belajar menggambar, belajar menulis, pokoknya belajar. Akhirnya ya kesulitan ada tentunya karena memang aku nggak punya prestasi yang bagus ketika SD. Terus lebih banyak kesulitannya sih, terutama pelajaran matematika. Mungkin karena dia berhitung gitu ya. Tapi aku kuat di daya ingat, hafalanku kuat. Jadi aku menceritakan kejadian kronologis kayak gini, ya memang karena aku mengingat semuanya gitu. Dan makanya ada buku pun karena itu. Gimana dengan lingkungan teman-teman? Apakah ini sudah menjadi proses yang membuat Kak Selin menyadari ada keunikan dengan teman-teman, dengan guru? Gimana sekarang kalau di itu, SD? Kalau SD belum. SD belum masih ada. Aman. Belum. Jadi TK sampai SD itu saya nggak pernah tahu, aku nggak pernah tahu bahwa aku beda teman-teman. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Kayaknya aku merasanya seperti teman-teman di sekolah minggu dan teman-teman di sekolah itu juga guru sekolah minggu dan guru sekolah dua-duanya saling bersinergi untuk menutup, dalam tanda kutip menutup, karena udahlah anak ini nggak perlu tahu, lagian juga buat apa dibahas, mungkin bahasa sekarang ini seperti itu. Jadi memang aku belum tahu sama sekali. Waktu aku SD ya aku merasa biasa-biasa aja. Merasa sama ya dengan teman-teman yang lainnya. Termasuk pelajaran olahraga pun aku ikut soalnya. Oh gitu, waktu SD pelajaran olahraga ikut? Iya, ikut. Karena dokter, maksudnya gurunya punya cara terus supaya Selin bisa ikut pelajaran olahraga dan aku nggak merasa beda. Pokoknya lingkungan pada saat SD TK itu lingkungan yang baik, jadi membuat mental aku juga baik gitu. Gitu Kak Ivan. Jadi TK, SD belum mengalami. Nah, bagaimana dengan SMP Kak Selin? Karena ada perubahan SMP kan. Ini mulai remaja. Babak yang seru ini. Anak-anak seru mungkin, ini. Ya, anak-anak mungkin sudah bisa berpikir, teman-teman yang lain sudah bisa bisa ngomong sembarangan. SD kan masih anak-anaknya baik lah, bisa dikatakan seperti itu. Gimana dengan SMP nih Kak Selin? Sebenarnya gini, kalau SMP itu awalnya berpikir supaya gampang itu kan, tadi aku bilang, orang tua aku nggak berpikir bahwa aku harus sekolah tinggi-tinggi. Yang penting sosialisasi, begitu ya. Jadi waktu aku dinyatakan lulus dari SD, aku mulai ditanya tuh, kamu mau sekolah lagi atau sekolah di rumah aja, atau yang sekarang disebutnya homeschooling. Karena aku berpikir sekolah itu enak kayak zaman SD sama TK, jadi aku mantep bilang aku mau sekolah aja, sekolah reguler maksudnya. Nah, ternyata aku mengalami hal yang beda teman-teman di sini. Waktu aku SMP itu, awal-awal waktu wawancara gampang lah ya, gurunya nerima, orang TU-nya juga baik, semua baik, stafnya baik. Tapi pergumulan pertama itu waktu aku, kalau dulu namanya MOS. Masa orientasi siswa. MPLS. Iya. Ketahuan angkatannya memang ya, istilahnya beda berarti.
Angkatan tua memang. Ya, Nah, 92. iya. Jadi Beda 2 tahun waktu kita. waktu MOS itu aku bilang, aku datang sekolah biasa aja sebenarnya. Datang sekolah biasa aja, lalu Pas aku MOS ini datang mulai sekolah biasa aja ya? Pas MOS. pas hari pertama MOS itu datang ke sekolah biasa aja rasanya. Terus aku baru ngerasa beda dan itu setelah aku masuk ke gerbangnya dan aku lihat semua orang matanya bermain, matanya menunjukkan bahwa ada ketidaknyamanan dengan aku di situ. Ini siapa sih? Ini anak dari mana? Ngapain dia kesini? Emang dia bisa sekolah? Seolah-olah kata-kata itu terpancar dari matanya anak-anak ini. Terus ketika aku mau deketin temanku bilang, jangan deket-deket, nanti ketularan katanya. Aku pikir, ketularan apa? Aku nggak sakit gitu ya. Terus, tapi karena anaknya cuek, puji Tuhannya aku tuh dulu cuek. Dan sampai sekarang pun kalau aku benar ya aku cuek aja gitu ya. Terus, karena aku cuek itu terus, ya aku biasa aja. Jadi, oh mereka nggak suka ya udahlah gitu. Tapi puncaknya aku ngerasa aku beda tuh setelah MOS justru. Setelah MOS? Iya, masa orientasi siswa itu kan 2 minggu ya. Kurang lebih ya, ada seminggu, ada yang 2 minggu gitu. Di minggu kedua itu kan kita udah mulai aktivitas belajar mengajar kayak biasa. Betul. Nah, waktu KBM hari pertama itu aku sekolah pagi. Jadi sekolah aku tuh dulu ada sekolah pagi, sekolah siang. Ketahuan lagi angkatannya ya. Saya pernah sekolah Jadi siang ada soalnya sekolah dulu. pagi, sekolah siang. Iya. Sekolah siang pulang sore, sekolah pagi pulang siang begitu. Jadi aku dapat sekolah pagi, sekolah paginya itu jam 6.45 masuknya. Tapi jam 6 kita harus udah di sekolah. Nah, satu hari temanku, ada teman laki-laki ajakin aku ke kelas waktu jam 6 pagi itu. Dia bilang, aku mau ngobrol dong Selin. Bisa nggak kita ngobrolnya di kelas aja supaya kita nggak dingin, kata dia gitu. Karena jam 6 tahun 2006 tuh masih kabut kan. Iya, betul. Jam 6 pagi, Bandung itu kabut dan dingin sekali. Terus ya udah aku duduk, tapi tanpa permisi, tanpa apa dia langsung bilang begini. Selin, di kelas itu ya, di kelas dia bilang, Selin kamu tahu nggak kamu itu beda? Dia bilang. Hah? Beda apanya? Bilang, kamu tahu nggak? Kamu itu beda sama saya. Saya bisa jalan, kamu nggak. Terus sampai di situ aku masih oke. Terus dia bilang lagi, kamu tahu nggak? Kamu itu sebetulnya mayat hidup, dia bilang. Kak Ivan bayangin kelas 1 SMP, ya. Dia tahu istilah mayat hidup. Kelas 7 SMP. Lalu aku pikir, mayat hidup itu maksudnya apa ya? Kok mayat? Kan mayat itu udah mati. Ini aku masih hidup. Iya, coba bayangin. Dia cerita lagi. Kalau kamu nggak ditolongin sama orang, nggak ditolongin sama orang tua, apa, kamu dibiarin aja 3 hari di rumah, pasti mati udah, kata dia gitu. Nggak bisa hidup kayak sekarang. Dulu kalau aku sekolah itu bisa pakai sepeda, dia bilang. Kalau mamamu nggak nganterin, kamu nggak bisa sekolah, kata dia gitu. Terus aku bilang, Mas Kak Ivan bayangin ya, kalau jadi aku pada saat itu pagi-pagi udah diomongin kayak gitu, dunia runtuh, Kak. Iya. Aku rasanya, ini apa? Sekolah hari pertama kok kayak gini amat. Ucapan selamat paginya kenapa disebut mayat hidup gitu ya, bukan halo selamat pagi apa kabar, bukan.
menghadapi kenyataan bahwa aku disebut mayat hidup oleh temanku sendiri. Oke. Tapi aku berpikir lebih jernih lagi pada saat itu, masa sih karena ini doang aku jadi berhenti sekolah. Ini lagian baru hari pertama, masa iya aku harus berhenti sih gitu. Ya. Lalu akhirnya ya tetap dilanjutkan. Pulang sekolah itu aku nggak mau ngomong sama siapa-siapa, sama mamiku juga enggak, sama papi aku juga tuh enggak. Apalagi papi dulu di Jakarta kan kerjanya, jadi nggak ketemu kalau weekdays gitu. Lalu mamaku bingung, kenapa ini anak kok diem aja, ditanya ada apa. Di situ aku marah sama mamiku. Kenapa mami bohong sama aku? Mami bilang aku baik-baik aja. Sementara aslinya aku nggak baik-baik aja. Aku dibilang mayat hidup, aku nih kondisinya beda. Yang lain bisa lari, aku enggak. Pokoknya rentetan kemarahan itu mulai di situ. Aku marah sama orang tua, marah sama diriku sendiri, marah sama Tuhan juga. Aku selalu bilang, di sekolah minggu, Tuhan bilang bahwa Tuhan sayang sama aku. Terus kenapa aku kondisinya kayak gini? Buat apa aku punya kaki kalau misalnya aku nggak bisa jalan? Terus, wah, itu pokoknya pertanyaan-pertanyaan dan kemarahan-kemarahan timbul di situ. Lalu aku dibawalah ke satu orang pendeta. Jadi Pendeta bentar dulu kami di Kak. gereja. Berarti poin Belum, pertama yang bikin Kak Selin down itu adalah perkataan dari teman-teman mayat hidup itu, mayat iya. hidup ya. Sedikit aja nih Iya, buat mayat hidup teman-teman. itu. Kalau kita punya bahasa yang baik, kalau kita bisa mengeluarkan bahasa yang baik buat Iya, membangun, betul. kenapa nggak pilih bahasa itu? Kita nggak tahu loh ke depan itu akan jadi seperti apa orang yang kita kata-katain lah Dampaknya, istilahnya iya. dampaknya. Kalau Betul, Selin betul, bisa betul. menerima diri, Selin bisa berubah menjadi positif. Bagaimana dengan orang lain ya, Kak Selin ya? Gitu Iya. kan ya. Nah, Kak Selin, itu Hmm. kan masa down-nya. Gimana proses pemulihan dari masa down itu nih? Boleh cerita mungkin? Ya, jadi begini, dilanjutkan ya ceritanya. Ya, Jadi dilanjutkan. waktu aku bertanya soal kaki aku buat apa sama mamiku itu, dan aku merasa dibohongin gitu, mamiku bawa aku ke salah seorang pendeta senior di gereja kami di GKI Maulana Oke. Yusuf Mhm. untuk jelasin pertanyaan aku soal seputar kaki itu. Ya. Lalu tapi jawaban bapak ini nggak memuaskan aku, malah bikin aku bingung. Dia cuma bilang jangan dipikirin itu bukan ranahnya kamu berpikir. Itu kan jawaban yang sangat gamang, Ya. jawaban yang sangat tidak memuaskan. Sementara aku penuh dengan pertanyaan tentang kenapa ini terjadi dan kenapa disembunyikan. Aku berasa itu disembunyikan, dirahasiakan selama 8 tahun lebih kira-kira begitu ya. Ya. Karena aku baru tahunya pada saat SMP kan. Lalu jawaban pendeta ini pun gamang dan tidak memuaskan. Akhirnya aku tetap marah di situ, pulang dari sekolah minggu ketemu sama bapak pendeta ini, aku nggak puas, tetap marah dan kesel sampai satu ketika, kalau bilang turning point-nya itu Tuhan yang bikin. Di kelas 3, kelas 2 menuju kelas 3. Jadi setahun, teman-teman bayangin, setahun marah-marah terus sama Tuhan, kayak apa rasanya? Itu sangat nggak enak gitu ya. Setahun nggak ada hari tanpa marah, pergi ke gereja pun rasanya udah dipenuhi kemarahan karena aku merasa ditipu oleh semua orang. Lalu setelah itu di kelas 2 sampai kelas 3 itu guruku bilang, guru komputer ngomong, Selin, ini ada sosmed baru namanya Facebook. Coba kamu bikin account Facebook. Ini Jadi orang lama nih Facebook itu makanya Facebook. iya, Facebook itu baru booming pada saat itu. Lalu dia bilang, coba kalau di Facebook kan orangnya nggak ketemu kamu langsung, siapa tahu teman kamu lebih banyak di sana. Kan kalau di dunia nyata
orangnya nyebelin semua ya, katanya gitu. Kalau orangnya nyebelin semua, siapa tahu kalau di dunia maya teman kamu banyak, dia bilang gitu. Nah, terus aku create account, bikin akun itu, ya udah, aku add keluarga gitu-gitu. Terus ada satu hari, 1 minggu kayaknya atau 2 minggu aku lupa. Satu hari itu aku capek sekali pulang dari sekolah, masih di tahun yang sama, kelas 2, semester 2 menuju kelas 3 itu, aku Google, searching di Google. Google itu kan search engine ya, Kak. Ya, betul. Jadi kalau jadi gini, aku tuh lagi capek, jadi aku iseng aja ketik nama Daud di Google itu. Kenapa aku ketik nama Daud? Ya dulu ya. Kenapa ketiknya Daud? Kenapa ketiknya bukan Stefanus atau ketik yang lain gitu ya? Itu karena gini, karena aku berpikir Daud itu adalah tokoh Alkitab yang terkenal. Siapa sih anak sekolah minggu yang nggak kenal Daud? Gitu. Jadi aku cuma pengen cari aja Daud gitu. Terus udah cari Daud karena dia search engine, jadi modelnya kan begitu kita ketik satu nama akan keluar deretan Daud siapa? Mau Daud Jordan, Daud Tony, Daud apa lagi? Ya kan? Terus yang pertama muncul paling atasnya itu Daud Solihin. Daud Solihin. Aku pikir ini siapa? Ini siapa ya Daud Solihin ini? Jadi aku klik aja. Nah, terus setelah aku klik, ternyata aku dibawa ke websitenya GKI Sunter, teman-teman. Dan aku baru tahu dia itu pendeta. Oh, jadi aku baru Daud tahu Solihin ini adalah pendeta Daud ya? Daud Solihin itu pendeta, iya. Jadi aku baru tahu di situ dia itu pendeta GKI Sunter. Nah, menariknya karena dia pendeta tunggal pada saat itu, pendeta tunggalnya GKI Sunter. Jadi mungkin karena pendeta tunggal, jadi si nomor teleponnya ada di website itu. Ya udah, karena ada nomor teleponnya aku save aja gitu ya. Lalu setelah selesai aku save nomor dia, aku coba SMS. Zaman itu masih SMS. Belum ada WhatsApp. Orang belum. lama. Iya, ini kita produk lama ini. Facebook aja baru mulai kok. Nah, terus jadi aku SMS. Halo, ini pendeta Daud. Saya dapat nomor Bapak dari sini. Aku ceritain gimana cara dapatnya. Boleh saya save nomor Bapak? Kayak aku gitu kan. Terus, oh iya boleh. Kapan mau telepon juga boleh, kata aku gitu kan. Iya boleh aja. Jadi dia sudah membuka diri untuk aku telepon dan sebagainya. Lalu karena itu aku bilang, ya udahlah. Yang penting aku udah permisi dan dia tahu bahwa aku nomor save-nya nomor dia di save sama aku gitu kan. Nah, seminggu setelah kejadian itu ada satu kejadian yang bikin aku down lagi. Ada pokoknya kejadian di sekolah bikin aku down lagi dan aku telepon beliau langsung. Aku masih sebut, Bapak kenal saya nggak? Saya kenal. Ini yang minggu lalu minta dapat nomor telepon saya dari website kan katanya. Dulu kan zamannya sok kenal sok dekat gitu kan, SKSD gitu. Ya. Bapak masih ingat saya, kata aku gitu. Terus dia bilang, saya kenal. Ini yang dapat nomor saya dari website kan katanya gitu. Terus ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Terus aku mau telepon. Aku telepon. Dia bilang, kamu kayaknya belum aku cerita nih. Belum aku cerita Kak Ivan. Belum aku cerita apa-apa sama beliau, tapi beliau ngomong begini duluan. Kamu kayaknya bakal sering telepon saya. Jadi mulai hari ini kamu nggak usah panggil saya Bapak lagi ya, panggil aku Om aja, kata dia gitu. Biar lebih enak kamunya. Terus, oh ya udah, iya. Terus udah gitu, udahlah aku cerita semuanya yang aku keselin dari pertanyaan kaki yang tidak terpuaskan itu. Apa semua muanya. Pokoknya aku nangis dan sekali telepon itu bisa 3 jam.
Okay. Bayangkan telepon 3 jam, teman-teman. Itu telepon sama orang baru yang ketemunya nyangkut gara-gara website dan langsung telepon 3 jam dan dia oke-oke aja. Lalu dia bilang begini, udah selesai ceritanya. Boleh kita gantian ngomong? Dia bilang gitu. Udah om, sok om yang ngomong, aku bilang gitu. Terus, kamu kesel tuh karena apa? Dia bilang gitu. Jadi aku yang lagi kesel banget dibalas dengan halus. Kamu tuh kesel karena apa? Karena kondisimu. Sebentar. Gimana kalau Tuhan yang bilang Tuhan sayang sama kamu? Kamu percaya nggak? Orang tuamu masih ada di antara kamu itu berarti karena dia sayang sama kamu. Kalau kamu nggak disayangin sama siapa-siapa, kamu nggak ada di sini. Terus aku diam aja di situ. Terus, kamu masih mau marah, bolehlah. Tapi aku mau bilang, kalau akhirnya Tuhan yang bilang sayang sama kamu, kamu mau gimana? Aku bilang, emang iya, kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa aku dikasih kondisi kayak gini? Tunggu ya, sebentar. Kamu tahu nggak apa kata Tuhan tentang dirimu? Apa pendapatnya Tuhan tentang dirimu? Ya nggak tahu, kata aku gitu. Nih, aku kasih tahu, kamu punya Alkitab nggak? Suka baca Alkitab nggak? Ada Alkitab di depanku ini. Tapi aku kalau baca Alkitab cuman kalau hari Minggu aja. Terus kalau ke gereja aja aku bawa Alkitab, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, buka ya Alkitabnya bareng saya. Buka di Yesaya 43 ayat 4a. Oke, bisa sambil ditampilin di share. Oke, ini ya Kak Selin ya Nah, ayatnya ya. ini ayatnya. Ini ayatnya. Jadi teman-teman, aku diminta sama Bapak itu untuk Om Daud minta aku baca ayat ini bareng sama beliau waktu itu. Dan tulisannya adalah, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Itu ayat ini sejenak membuat aku terdiam. Hah? Ada ya ayat kayak begini? Lihat, kalau lihat di Alkitabnya, engkau itu, engkaunya kecil loh, katanya gitu. Engkau itu berarti Selin, karena Selin berharga di mata Tuhan, ku itu Tuhan, katanya gitu. Dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi, orang mau bilang apa tentang kamu, nggak peduli. Tuhan sayang sama kamu. Jangan pernah menyesali dirimu lagi. Toh, kamu lihat nggak? Aku yang belum pernah ketemu sama kamu aja, kata Pak Daud gitu. Aku yang belum pernah ketemu sama kamu aja, mau kok dengerin cerita kamu karena kamu tuh layak untuk dikasihi, dia bilang. Jadi, kamu jangan berpikir bahwa kamu nggak dikasihi. Ini ayat pegang ya, besok sekolah. Karena aku bilang sama Bapak itu bahwa aku nggak mau sekolah lagi besok. Karena buat apa sekolah kalau dihina-hina terus kan? Capek gitu loh, Kak. Lalu Pak Daud bilang, pegang ayat ini dan besok sekolah. Kalau ada apa-apa lagi, silahkan hubungi saya. Jadi, tutup telepon dari dia, aku berdoa. Setelah berapa lama aku nggak berdoa, kali itu pulang sekolah aku berdoa. Tuhan, maafin aku ya, kalau aku sudah salah selama ini berpikir, aku bilang. Salah berpikir karena aku berpikir Tuhan nggak sayang sama aku dan Tuhan nggak adil sama aku. Tapi ayat ini Tuhan bilang, engkau berharga di mataku. Tuhan nggak bilang, engkau berharga karena kakimu bisa jalan atau apa. Tapi engkau berharga di mataku. Dan pada akhirnya, di minggu-minggu berikutnya, Pak Daud ini ngajarin aku bahwa kalau
Kak Ivan pernah baca bukunya Purpose Driven Life? Itu Rick Warren punya buku. Ya, pernah, betul. Itu ada dibilang Ya. bahwa kamu mungkin lahir dari orang tua yang salah. Kamu mungkin lahir dari seorang pemabuk. Tapi kehadiranmu itu sangat diinginkan oleh Allah. Allah yang memang pengen kamu ada di sini. Kalimat itu juga yang aku hidupi akhirnya. Dan di situ, mulai saat itu, aku udah gak peduli lagi orang mau bilang apa tentang aku. Yang penting aku tahu bahwa aku dikasihi Tuhan. Begitu, Kak Ivan. Poinnya tuh kan berarti dalam kondisi yang mungkin orang lain bahkan tidak ada satu orang pun yang mencintai kita, ya, bahkan setiap orang membenci kita, ada Tuhan yang mencintai kita. Bener nggak, Kak Selin? Betul. Kadang-kadang Tuhan juga, kayak tadi Kak Selin kan nggak sengaja mengetik di Google ada Daud, betul nggak ya Kak Selin ya? Lalu ketemu dengan cerita Daud. Caranya Tuhan untuk menolong itu kan sungguh sangat luar biasa ya. Tuhan menghadirkan di waktu yang tepat. Seperti itu ya Kak Selin ya. Oke, jadi berarti turning point-nya adalah ketika Kak Selin bertemu dengan pendeta Daud ya, Kak Selin ya. Iya. Nah, karena segala pertanyaanku dipuaskan dengan jawaban-jawabannya beliau itu. Oke. Nah,